Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Munirul Abidin MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan teman-teman yang menonton video hasil tugas saya pada kesempatan kali ini. Izinkan pertama saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bapak Prateso, NIM 210602110021 dari kelas Biologi A UIN Maulana Malik Ibrahim. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kejayaan Islam di Spanyol. Baiklah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang materi kita, saya akan menyampaikan pendahuluan dan integrasi Al-Quran mengenai materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum lebih jauh lagi, ketika kita membicarakan tentang sejarah peradaban Islam, khususnya perkembangan dan kejayaan Islam di Spanyol, kita akan mengupas sedikit tentang bagaimana sih Islam pada masa lalu. Nah, pada umat Islam pada masa lalu telah berhasil mencapai puncak kejayaan dalam waktu yang panjang di berbagai belahan dunia. Perkembangan Islam begitu cepat karena agama Islam ini adalah agama yang mudah, baik dari sistem kebudayaan, agama, cara berpikir, maupun ibadah yang ditunjukkan dari sikap toleransi yang diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwasannya agama Islam ini merupakan agama rahmatan lil alamin, yaitu terdapat pada Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Baik, kita akan masuk kepada inti materi kita pada seperti ini, yaitu kita mulai pada awal kejayaan Islam di Spanyol. Ketika kita membicarakan tentang kejayaan Islam, maka kejayaan Islam, peradaban Islam yang dimaksud adalah masa di mana peradaban Islam mencapai puncak pertumbuhan dan perkembangan serta menjadi mercusuar kebudayaan dan peradaban umat manusia, khususnya di Spanyol atau di Andalusia. Perkembangan Islam ini tidak hanya sebatas di Asia Tenggara, melainkan juga di belahan dunia termasuk di Eropa, khususnya di Spanyol. Saat Spanyol dikuasai Islam, Eropa mulai berkembang dan bangkit dari ketertinggalannya. Zaman keemasan di Andalusia berada pada masa Kekhalifahan Umayyah pada tahun 929 sampai 1031 Masehi. Jadi pada awalnya, sebelum Islam masuk ke Andalusia, Spanyol ini merupakan negara yang cukup tertinggal, baik itu dari ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Namun setelah Islam masuk di Andalusia, khususnya pada masa Bani Umayyah, yaitu kekhalifahan ketiga setelah masa kejayaan Islam, yaitu sebelum kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan kekhalifahan dinasti Fatimiyah di Mesir. Nah, Islam mengalami kejayaan. Islam di Andalusia mengalami masa kejayaan dimulai dari kepemimpinan Abdurrahman bin Muawiyah yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah sampai 755 Masehi. Nah, apa saja sih kejayaan-kejayaan yang pernah dicapai oleh Islam di Spanyol? Pada mulanya, penyebaran Islam di Eropa, khususnya di Andalusia, Spanyol, pertama kali dimulai pada tahun 711 Masehi, yaitu melalui jalur Afrika Utara. Hampir 8 abad lamanya, yaitu sekitar 7,5 abad kurang lebih, Islam menguasai Spanyol. Islam mengalami kemajuan di sektor kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, arsitektur, agama, sastra, dan ilmu pengetahuan serta lain sebagainya. Nah, di masa perkembangan Islam ini, Spanyol terbagi menjadi 6 periode dan berlangsung selama 7,5 abad seperti yang saya sebutkan tadi. Kemajuan-kemajuan itu dibagi menjadi dua, yaitu kemajuan intelektual dan ilmu agama. Adapun juga kemajuan di bidang fisik, arsitektur, bangunan. Nah, yang pertama kita masuk di kemajuan intelektual dan ilmu agama. Masyarakat Spanyol ini merupakan masyarakat yang sangat beragam.
yaitu terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam suku, bangsa, dan komunitas-komunitas. Seperti komunitas-komunitas Arab di utara dan selatan, orang-orang Spanyol yang masuk Islam, yaitu disebut juga dengan Al-Muwalladun, dan juga ada kalangan Islam yang berasal dari Afrika Utara atau disebut juga dengan kaum barbar. Ada juga Al-Saqalibah, yaitu penduduk daerah di antara Bulgaria dan Konstantinopel. Ada juga penduduk Kristen, Yahudi, dan juga Kristen yang menentang Islam. Nah, masyarakat-masyarakat yang beragam tersebut, mereka itu menyumbangkan pemikiran dan hasil intelektual mereka untuk melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, perkembangan fisik, dan di Spanyol. Nah, yang pertama kita masuk di filsafat. Di bidang filsafat ini, pada abad ke-9, minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan dikembangkan selama pemerintahan Bani Umayyah, yaitu pemerintahan Bani Umayyah yang kelima, yaitu Muhammad ibnu Abdurrahman pada tahun 852 sampai 886 Masehi. Nah, para pemimpin-pemimpin tersebut melakukan inisiatif melahirkan filosof-filosof pada masa sesudahnya. Contohnya saja Al-Hakam yang berinisiatif mengimpor karya-karya ilmiah dan filosofis dari timur dalam jumlah yang sangat besar, sehingga perpustakaan dan universitas-universitas di Cordoba mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. Nah, selain itu banyak sekali tokoh-tokoh dalam bidang filsafat, seorang-seorang filsuf yang bermunculan pada zaman kejayaan Islam di Spanyol, seperti sebut saja Ibnu Majah, Ibnu Bajah, Abu Bakar Ibnu Tufail, serta di akhir abad ke-12 muncul tokoh yang sangat fenomenal, yaitu Ibnu Rushd yang banyak menafsirkan hasil pemikiran Aristoteles. Yang kedua yaitu ada di bidang sains. Nah, di bidang sains ini pada masa itu banyak sekali perkembangan ilmu pengetahuan di Andalusia, diantaranya bidang kedokteran, matematika, astronomi, kimia, dan lain sebagainya. Kemegahan pendidikan di Spanyol dibarengi dengan kemegahan perpustakaan di setiap universitas. Hampir semua universitas di Spanyol itu memiliki perpustakaan yang berdampingan dengan gedung universitasnya tersebut. Secara umum terdapat 70 buah perpustakaan yang tersebar di seluruh penjuru Spanyol. Namun pada saat ini perpustakaan terbesar terletak di Cordoba, yang dimana perpustakaan ini didirikan oleh Khalifah Muhammad I yang kemudian diperluas oleh Abdurrahman III dan menjadi perpustakaan terbaik pada masa pemerintahan Al-Hakam II. Nah, seperti halnya tadi, di bidang sains juga memiliki beberapa ilmuwan yang terkenal, yaitu seperti di bidang kimia dan astronomi ialah Ibnu Abbas dan Ibnu Farnas. Dalam bidang botani dan farmasi ada ilmuwan yang terkenal adalah Abdullah Ibnu Muhammad Al-Baitar, dan tokoh yang merupakan seorang dokter ternama di Granada ialah Ibnu Al-Khatib, serta banyak lagi tokoh-tokoh sains di masa tersebut. Nah, yang ketiga yaitu di bidang fikih. Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Mazhab ini diperkenalkan oleh Ziyad Ibnu Abdurrahman. Pada masa Hisam Ibnu Abdurrahman, perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi. Jadi qadhi ini merupakan seorang hakim yang pada masa tersebut memutuskan perkara atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada di bidang sejarah. Dalam bidang sejarah, Spanyol Islam banyak melahirkan penulis terkenal, di antaranya Zubair dan Valencia, dengan karyanya yang terkenal yaitu tulisan tentang sejarah negeri-negeri Muslim di Mediterania serta silsilah. Yang selanjutnya ada di bidang musik dan kesenian. Nah, di dalam bidang musik dan kesenian ini, Spanyol Islam mencapai kemajuan dengan tokoh seorang artis dan pencipta lagu yang bernama Al-Hasan Ibnu Nafi dengan julukan Zaryab. Nah, Zaryab ini mendirikan sekolah musik di Cordoba. Dia memperkenalkan dan mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada masyarakat, baik itu pria maupun wanita, serta budak-budak, sehingga kemasyhuran si Zaryab ini sampai ke seluruh penjuru di Spanyol. Sedangkan instrumen-instrumen yang dipakai yang sampai saat ini tidak asing atau masih digunakan yaitu ada luta, alut, pandore atau tanbur, dan gitar atau gitara.
Nilai-nilai menstrual dan metode ritmik merupakan kontribusi Muslim yang paling penting. Spanyol ini banyak menerapkan model-model musikal untuk sajak dan rima syair dalam kebudayaan Muslim. Kemudian yang selanjutnya yaitu di bidang bahasa dan sastra. Nah, di bidang bahasa dan sastra ini, bahasa Arab telah digunakan sebagai bahasa administrasi di Spanyol. Bahasa Arab diterima oleh seluruh masyarakat yang ada di Spanyol, baik itu Islam maupun non-Islam, sebagai bahasa utama di sana. Nah, setelah tadi di bidang intelektual ilmu agama, sekarang ada kemajuan di pembangunan fisik. Pembangunan fisik Islam Spanyol sangat maju, serta mendapatkan perhatian Islam di pemerintahan. Pada masa ini banyak dibangun seperti taman, jalan-jalan, pasar-pasar, dan lain sebagainya untuk meningkatkan ekonomi di masa Islam Spanyol ini, khususnya di Indonesia. Nah, arsitektur bangunan Spanyol bahkan mampu menyaingi Konstantinopel. Ciri yang paling tampak dari arsitekturnya adalah kolam dan konservasi air dengan sumber air dari pegunungan yang diairi melalui saluran air dengan panjang 80 km. Banyak sekali peninggalan-peninggalan yang sampai saat ini masih berdiri, yang masih menjadi ikonik di Spanyol, yaitu seperti Alcázar Alkabir, Madinatu Az-Zahra di Puna Monera, Tembok Toledo, Masjid Jami Cordoba, Rusfat di Barat Laut, Istana Alhambra di Granada, dan Masjid Sevilla. Bagaimana beberapa peninggalan ini kita akan bahas di selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu ada Cordoba, atau yang biasa juga dikenal dengan Cordova. Cordoba ini merupakan ibu kota Spanyol sebelum Islam yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. Kemudian kota ini dibangun dan diperintah oleh penguasa Muslim. Nah, di kota ini banyak dibangun jembatan-jembatan dan lain sebagainya. Nah, terdapat Masjid Cordoba yang merupakan salah satu kebanggaan kota Cordoba. Menurut Ibnu Al-Dala'i, terdapat 491 masjid di sana. Di Cordoba juga terdapat 900 tempat pemandian yang merupakan ciri khusus Islam. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya Cordoba ini merupakan salah satu mercusuar pendidikan di Eropa. Mengapa? Karena Cordoba ini merupakan banyak dibangun tempat-tempat pendidikan seperti universitas, sekolah-sekolah, yang dimana gerakan ilmiah ini terjadi di sana. Tidak hanya terbatas di Cordoba, tetapi juga mencakup kota-kota Islam di Spanyol, termasuk Granada dan Toledo. Selanjutnya yaitu ada Granada. Granada merupakan tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol dan merupakan tempat terkumpulnya sisa kekuatan Arab dan pemikiran Islam. Pusat dan puncak ketinggian arsitektur Islam di Spanyol yang memiliki keindahan sampai sekarang ini yang terkenal yaitu Istana Alhambra. Perlu diketahui bahwasannya dalam bahasa Arab bangunan ini disebut Qa'lat Alhambra. Kenapa? Karena dapat kita lihat seperti di gambar ini, bahwasannya istana ini dibangun dari seperti bata yang berwarna kemerah-merahan. Oleh karena itu disebut juga dengan Qa'lat Alhambra. Kemudian yaitu ada juga kota Al-Zahra. Al-Zahra atau Az-Zahra ini merupakan kota satelit di sebuah bukit di pegunungan Sierra Morena dengan nama Al-Zahra. Kota ini dibangun oleh Al-Nasir pada tahun 1963. Nah, di kota ini juga dibangun seperti taman-taman, tempat pemandian, gedung-gedung, pasar-pasar, toko yang merupakan tempat pusat dari kota ini, sehingga kota ini menjadi maju dan sebagai tempat rekreasi juga. Bagian terbesar dari kota ini yaitu ada Istana Alhambra yang tersebut bernama Dar al-Raudah. Yang selanjutnya ada Toledo. Toledo merupakan kota penting di Andalusia sebelum dikuasai Islam. Pada masa kekuasaan
Tariq bin Ziyad pada tahun 712 Masehi. Kota ini dijadikan pusat kegiatan umat Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan penerjemahan. Baik, selanjutnya mengapa sih Islam bisa maju di Spanyol? Islam mencapai puncak kejayaan di Spanyol, yaitu di sini ada beberapa faktor pendukung kemajuan Islam di Spanyol. Nah, yang pertama itu keberagaman masyarakat Spanyol mampu memberikan saham intelektual dan kebudayaan. Seperti yang saya sebutkan di atas tadi sebelumnya, bahwasannya Spanyol ini terdiri dari berbagai macam masyarakat, baik itu agama, budaya, suku, dan lain sebagainya. Di antaranya yaitu ada orang Arab Spanyol, Afrika Utara, dan orang Yahudi, yang dimana keberagaman tersebut masyarakat tersebut menyumbangkan hasil pemikiran intelektual untuk kemajuan Spanyol sendiri, dan menjadi awal kebangkitan ilmu pengetahuan dan peradaban, khususnya di Spanyol, pada umumnya Eropa. Yang kedua ada semangat toleransi tinggi. Islam datang dan mampu mengakhiri kezaliman keagamaan. Nah, contoh yang paling umum yang ada pada masa tersebut yaitu adanya hakim yang khusus untuk orang Yahudi ataupun Nasrani, yang dengan hakim tersebut menyelesaikan masalah-masalah mereka khusus di bidang keagamaan. Semua kelompok agama mendukung pembangunan dan peradaban perkembangan dengan gemilang. Nah, selanjutnya yang ketiga ada semangat kesatuan budaya Islam yang timbul pada pemikiran para ulama. Ini dilihat dari dengan adanya bahasa Arab dipakai sebagai bahasa persatuan di sana. Yang keempat, adanya persaingan antara muluk al-ta'wif ternyata justru menyebabkan perkembangan peradaban. Nah, persaingan ini menyebabkan kota-kota di sekitarnya itu malah menjadi semakin antusias untuk menjadi kota-kota yang maju. Yang selanjutnya itu penguasa dan kebijakannya selalu mendorong dan mempelopori kegiatan-kegiatan ilmiah. Nah, dengan adanya penguasa-penguasa yang bijak, mereka seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasannya dengan kebijakan mereka mempelopori bidang-bidang filsafat dengan mengembangkan ilmu pengetahuan di sana. Dan selanjutnya itu para sarjana banyak datang dari ujung timur sampai ujung barat. Islam membawa berbagai macam gagasan. Hal ini menunjukkan kesatuan budaya Islam. Nah, yang selanjutnya ada tokoh yang berpengaruh pada masa kejayaan Islam. Banyak sekali tokoh yang muncul pada masa kejayaan Islam di Spanyol, yaitu orang yang paling berpengaruh besar dalam perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam di Spanyol adalah Khalifah Abdurrahman I, yaitu berkuasa pada 756 sampai 788 Masehi. Nah, beliau ini dijuluki sebagai founding father pada masa Bani Umayyah di Spanyol, dan sekaligus merupakan awal kebangkitan kebudayaan atau peradaban Islam di Andalusia. Sebagian besar sumbangan Islam di Spanyol yaitu terdapat di dalam bidang ilmu pengetahuan sains. Yang itu ada di bidang kimia, yaitu ada tokoh Jabir Ibn Hayyan dan Izzuddin Al-Jaidaki, di mana buku-buku mereka ini menjadi buku rujukan bagi ahli-ahli kimia, bagi mahasiswa kimia untuk sebagai pembelajaran mereka. Yang selanjutnya itu ada di bidang kedokteran. Nah, di bidang kedokteran ini ada tokoh yang bernama Abu Bakar Ar-Razi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Nah, yang selanjutnya itu ada di bidang sejarah dan geografi. Ada tokoh Ibnu Jubair dari Valencia, menulis tentang negeri-negeri Muslim di Mediterania dan Sisilia, dan Ibnu Battuta dari Tangier menulis mencapai Samudra Pasai dan Cina. Di bidang bahasa Arab banyak sekali tokoh-tokoh yang dimana ahli dalam bidang tata bahasa, yaitu seperti Ibnu Sayyidah, Ibnu Malik pengarang Al-Jiyah, Ibnu Khuruf, Ibnu Al-Hadz, Abu Ali Al-Ishbili, Abu Al-Hasan Ibnu Uskur, dan Abu Hayyan Al-Ghamati. Selanjutnya di bidang filsafat ini banyak sekali termasyhur dan terkenal sekali sampai sekarang ini, yaitu ada beberapa tokoh. Yang pertama itu ada Ibnu Majah.
Ibnu Bajjah adalah seorang filsuf, ilmuwan, dokter, musisi, dan komentator pemikiran Aristoteles yang sejak kecil dibesarkan di Granada. Beliau bernama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Al-Sheikh bin Bajjah At-Tujibi Al-Andalusia Al-Sarakoti. Yang kedua yaitu ada tokoh Ibnu Tufail. Nah, beliau ini merupakan seorang filsuf Neapolitis yang belajar kedokteran di Granada dan menjadi penasihat dan kepala dokter di istana dinasti Muwahhidun pada masa kekhalifahan Abu Ya'qub Yusuf. Nah, yang selanjutnya yaitu tokoh Ibnu Rushd. Nah, Ibnu Rushd ini merupakan tokoh yang cukup terkenal sekali. Dia merupakan seorang astronom, Spanyol Arab, dokter, hakim, dan juga komentator Aristoteles. Karya filsafat dari Ibnu Rushd yang dikenal di Eropa sebagai Averroes yang paling terkenal adalah Tahafut al-Tahafut, yaitu kekacauan sebagai tanggapan dari atas pemikiran Al-Ghazali tentang rasionalisme. Baik, teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan saya mengenai beberapa tentang kejayaan Islam berada di Spanyol. Mungkin apabila penjelasan saya kurang jelas, bisa membaca makalah saya lebih lanjut dan bertanya di kolom komentar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.